Cerita sejarah Kabupaten Brebes, dari Barabasah menjadi Brebes, dari darah menjadi daerah mandiri pada masa silam. Ketika kerajaan-kerajaan Jawa masih berjaya, terbentanglah sebuah hamparan tanah luas di pesisir utara Jawa. Tanah itu subur, lembab, dan selalu mengeluarkan air dari sela-sela tanahnya. Orang-orang Mataram yang melintasinya menyebut tanah itu Barabasah, hamparan luas dan berair. Lama-kelamaan, sebutan itu berubah sesuai lidah masyarakat setempat. Bara diucapkan bir, basah diucapkan besah. Keduanya menyatu dan melahirkan nama baru, Brebes. Dalam bahasa Jawa, kata Brebes atau Mrebes berarti tansah metu banyu nair yang tak pernah berhenti keluar. Nama itu sangat cocok, sebab daerah tersebut memang berupa dataran luas yang kaya air dari sungai, rawa, dan pesisir. Pada masa itu, Brebes belum menjadi kabupaten mandiri. Ia masih menjadi bagian dari Kabupaten Tegal, sejajar dengan daerah-daerah pesisir lainnya, seperti Pekalongan dan Pemalang. Tetapi sebuah peristiwa besar di Jepara pada abad ke-17 mengubah segalanya. Awal perubahan. Pertemuan para Adipati Mataram 1678 pada 17 Januari tahun 1678 di Jepara. Para adipati dari berbagai wilayah Mataram berkumpul. Pertemuan itu dipimpin oleh pejabat kerajaan untuk menandatangani kesepakatan kerjasama antara Amangkurat II dan Volk Belanda. Tujuannya menumpas pemberontakan Trunajaya yang mengguncang Pulau Jawa. Namun, kerjasama itu harus dibayar dengan penyerahan sebagian tanah Mataram kepada Belanda. Tidak semua adipati setuju. Di antara yang menolak ialah Arya Martalaya, Adipati Tegal; Arya Martapura, Adipati Jepara. Perdebatan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan menjadi pertarungan. Di hari itu, duel tanding berdarah meletus antara kedua adipati. Darah para pemimpin tumpah, nyawa melayang. Pertemuan yang seharusnya diplomatis berubah menjadi tragedi yang mengguncang Mataram. Namun dari tragedi itu, lahir perubahan besar bagi Brebes. Kelahiran Kabupaten Brebes, 18 Januari tahun 1678. Sehari setelah pertarungan itu, 18 Januari tahun 1678. Di Jepara, Sri Amangkurat II mengambil keputusan cepat. Ia mengangkat para adipati baru untuk menggantikan yang gugur. Dalam momen penting itulah, wilayah Tegal dibagi menjadi dua. Wilayah timur tetap bernama Kadipaten Tegal. Wilayah barat menjadi Kabupaten Brebes, dengan pemimpin baru. Pemimpin pertama Kabupaten Brebes adalah Arya Soralaya, adik dari Arya Martalaya yang gugur. Dengan pengangkatan itu, Brebes berdiri sebagai kabupaten mandiri, melepaskan diri dari Tegal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari darah dan duka para pemimpin, Brebes lahir sebagai daerah yang berdaulat. Brebes dan alamnya. Brebes terletak di ujung barat Laut Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Wilayahnya unik, terdiri dari dataran rendah luas di utara, sangat cocok untuk bawang merah, bandeng, dan garam. Dataran tinggi dan pegunungan di barat daya, bagian dari Gunung Slamet di tenggara. Dengan iklim tropis dan curah hujan rendah, Brebes menjadi tempat ideal untuk berbagai komoditas pertanian dan perikanan. Cak, heron. Dari masa ke masa Brebes dikenal sebagai daerah penghasil padi dan palawija, bawang merah, legendaris ternak sapi dan kambing, ikan bandeng, ditambak pesisir perkebunan di lereng perbukitan. Brebes dalam bahasa dan budaya. Bahasa masyarakat Brebes sangat unik. Bahasa Jawa, Brebes. Dengan logat khas Pantura, bahasa Sunda, Brebes. Digunakan di wilayah selatan, seperti Salem, Banjarharjo, Bantarkaung, dan sebagian desa di Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, dan Tanjung. Keberadaan dua bahasa ini menunjukkan jejak sejarah. Pada masa lalu, wilayah Brebes bagian selatan pernah menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Hal itu diperkuat oleh naskah kuno Bujangga Manik yang menyebutkan bahwa batas timur Kerajaan Sunda adalah Cipamali, Kali Pemali, atau Kali Brebes. Ciserayu. Wilayah Brebes modern berada tepat di perbatasan. Sejarah itu brief.
Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di timur laut wilayah kabupaten, bersebelahan dengan kota Tegal sehingga kedua kota ini seakan menyatu. Brebes kini merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah, rumah bagi pegunungan, dataran rendah, dan pesisir budaya Jawa dan Sunda yang hidup berdampingan pertanian subur yang menopang ekonomi masyarakat. Sejarah panjang yang lahir dari politik Kerajaan Mataram, semua bermula dari hamparan tanah basah, diperkuat oleh darah para pemimpin, dan tumbuh menjadi Brebes yang kita kenal sekarang.